topik patofisiologi, diagnosis, dan tata laksana dari abses hati, kasus yang banyak kita jumpai. Ya, ini adalah outline presentasi, definisi dan epidemiologi, kemudian diagnosis dan tata laksana. Jadi abses hati adalah massa pada hati yang berisi pus yang dapat disebabkan oleh injuri pada hati atau infeksi intraabdomen yang menyebar melalui sirkulasi portal. Dan kita kenal abses hati itu yang secara garis besar adalah abses hati biogenik dan abses hati amebik. Ini yang banyak kita temukan, ada beberapa lagi gitu. Dan ini adalah epidemiologinya. Kalau kita lihat antara amebik hiperabses untuk daerah-daerah yang endemik ya, seperti di kita, kemudian negara-negara yang berkembang lainnya, itu angkanya cukup tinggi, sampai 34% dari populasi. Tapi untuk negara yang maju itu jarang sekali. Jadi secara tahunan, insiden tahunan di Amerika itu hanya 1,38 per 1 juta. Ini sangat jarang dan penyebabnya adalah entamoeba histolytica. Sementara untuk abses biogenik itu insiden tahunannya antara sebesar 3,59 per 100.000 dan dia meningkat sebanyak 4% per tahun. Ini penyebabnya dari Streptococcus, kemudian Escherichia coli, kemudian dari Staphylococcus dan Klebsiella. Bagaimana karakter dari kedua abses ini? Kalau kita bandingkan ya, ternyata kalau kita lihat pada perempuan untuk perbandingan amebik dengan biogenik ternyata nih cukup bermakna. Jadi biogenik lebih banyak dijumpai pada yang wanita, itu juga bermakna ya, rasionya 2,1, sementara laki-laki tidak. Demikian juga pada usia di atas 50 tahun itu juga banyak pada yang biogenik ya, rasionya 3,65, dan juga pada yang diabetes. Pada diabetes banyak ditemukan pada abses biogenik itu dengan rasio 2,29. Nah, ini dilihat untuk yang diabetes ya. Jadi pasien-pasien yang diabetes memiliki resiko abses hati itu 3,6 kali lebih besar, dan juga dia meningkatkan resiko untuk gram negatifnya. Sementara kalau dari penyakit dari hepatobiliar sendiri itu kita bisa lihat ya, sepsis biliar dan sepsis vena porta itu sering ditemukan pada pasien-pasien yang abses. Jadi dia secara penyebarannya melalui vena porta dan juga secara biliar. Untuk faktor resikonya, maka kita bagi menjadi yang faktor host, agentnya sendiri, dan juga lingkungan. Untuk faktor host, pasiennya itu dia kalau malnutrisi maka dia berisiko. Kemudian defisiensi vitamin, alkohol, kemudian juga adanya supresi dari sistem imun karena HIV ataupun karena malignansi, penggunaan steroid, kehamilan maupun neonatus. Sementara dari agentnya sendiri itu strainnya ya yang juga dia beresiko. Jadi entamoeba histolytica dengan yang punya resiko besar untuk kontak. Dan kemudian juga
populasi yang padat, ya, sanitasi buruk, ekonomi sosial yang rendah, atau pada asrama, ya, atau dia bepergian ke daerah endemik. Jadi itu adalah faktor-faktor resiko dari abses hati amuba. Baik, kita akan lihat bagaimana diagnosis, ya. Jadi trias klasiknya itu ada demam, kemudian ada nyeri pada perut kanan atas, dan kelemahan. Tapi memang trias klasik ini hanya ditemukan pada 30% kasus. Ada juga gambaran lainnya adalah adanya penurunan nafsu makan dan juga penurunan dari berat badan. Nah, kalau terjadi inflamasi yang mencapai diafragma, ya, yang letaknya di atas hidung misalnya, nah itu akan muncul gejala-gejala yang lain, gejala sesak napas, kemudian ada batuk dan nyeri ke bintik. Dan juga akan bisa dirasakan nyerinya menjalar ke ladu atas. Jadi ini kalau dia kena diafragma. Nah, ini membandingkan untuk karakteristik gejala pada biogenik dengan amibik. Jadi yang sering muncul adalah demam, nyeri abdomen, dan batuk. Dan pada yang amibik, maka itu gejala yang nyeri perutnya itu lebih sering. Kalau kita lihat di sini yang bermakna itu adalah adanya nyeri perut, nyeri tekan, itu juga. Kemudian ada juga ini demam, menggigil, itu juga terdapat perbedaan, ya, pada yang amibik. Kemudian juga kalau kita lihat tadi sudah disebutkan diabetes pada yang biogenik, dan tadi untuk perempuan lebih banyak pada yang biogenik. Untuk karakteristik laboratoriumnya sendiri dan imaging, maka kita bisa bandingkan antara yang biogenik dan amibik. Di sini untuk kadar albumin misalnya itu kita lihat pada yang amuba itu lebih banyak, lebih tinggi. Kemudian juga secara bermakna berbeda itu adalah pada yang abses, jenis absesnya, ya. Secara imaging itu bisa terlihat multiple abses itu pada yang amibik lebih banyak secara signifikan. Kemudian kita lihat di sini pemeriksaan penunjang dari abses hatinya. Untuk modalitas pemeriksaan itu adalah dengan kultur. Untuk biogenik memang dari kultur darah dan abses itu bisa ditemukan dengan sensitivitas 30-60%, dan kalau dari absesnya sendiri sensitivitasnya sebesar 70%. Sementara kalau abses amibik maka dia tidak akan tumbuh kulturnya. Secara pemeriksaan USG sensitivitas antara 83-95%. Demikian juga untuk yang amibik itu sensitivitasnya sampai 90% untuk memperlihatkan adanya abses secara USG. CT scan juga angkanya mirip dengan ultrasonografi, karena memang dengan ultrasonografi itu mudah untuk memperlihatkan adanya abses di liver, ya. Jadi CT scan kelihatannya tidak terlalu banyak kelebihannya dibandingkan dengan USG. Dan untuk penunjang pemeriksaan, maka ini kita bisa lihat adanya
pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk abses hati amubik ya. Untuk pemeriksaan mikroskopik itu rendah ya di kotoran, kemudian juga di abses itu juga rendah untuk melihat pemeriksaan secara mikroskopik. Nah, yang tinggi itu kalau misalnya dengan pemeriksaan serum antigen, kemudian juga dengan ELISA, periksa abses antigennya, kemudian di sini ada juga ELISA dengan serum antibody, itu juga cukup tinggi pada yang akut sampai 80%, sementara yang konvalesen lebih dari 90%. Pemeriksaan yang lain itu kita bisa lihat antibody, IHH, itu juga memberikan nilai yang cukup baik. Jadi baik antigen maupun antibody di sini bisa dilakukan pemeriksaan dan hasilnya cukup tinggi untuk sensitivitas dan spesifitasnya. Nah, bagaimana penggunaan EIA amuba ini? Jadi untuk tes yang lama ya, direct hemagglutinasi ini sudah digantikan dengan enzim immunoassay dengan kit antibody dan antigen, dan ini memang cukup baik, sensitivitasnya 64% dengan spesifitasnya 95%. Secara USG maka kita bisa lihat gambaran abses itu dengan gambaran hipoekoik ya. Dan dua-duanya memang menggambarkan karakteristik yang hampir sama, jadi memang agak sulit membedakan apakah ini biogenik ataupun amubik. Cuma memang untuk amubik dia lebih soliter, biasanya tunggal di lobus kanan, tapi untuk yang biogenik dia banyak lesinya lebih multiple. Juga bisa dilihat kalau yang biogenik itu tidak tegas dindingnya dan irregular, dan kalau yang amubik kadang-kadang bisa terlihat dindingnya itu lebih menyengat, ada hiperemik dari dinding akses tersebut. Secara CT scan ini kita bisa lihat yang biogenik dan yang amubik. Nah, di sini dindingnya yang amubik itu lebih menyengat, sementara kalau yang biogenik itu jarang ada rim enhancement-nya ya. Kita lihat di situ gambaran dari yang biogenik, tidak dindingnya tidak rata dan tidak ada penyengatan. Sementara yang amubik ini kita lihat ada penyengatan pada dindingnya. Kalau kita temukan adanya gas gambaran udara pada CT scan misalnya, maka itu lebih mengarah curigaannya adalah abses yang biogenik. Tapi tidak semua juga abses biogenik akan membuat gas. Dan untuk yang amubik maka biasanya ada septa. Kita bisa lihat di dalam dari abses tersebut terdapat septa. Nah, itu bisa menunjukkan adanya abses hati yang amubik. Dan kadang-kadang bisa juga membedakan jenis dari bakterinya. Nah, ini misalnya untuk Klebsiella pneumoniae dan non-Klebsiella pneumoniae, gambaran CT scan-nya ini terlihat berbeda. Dindingnya tipis ya kalau untuk yang Klebsiella, sementara yang non-Klebsiella itu dindingnya lebih tebal. Tapi memang ini agak sulit. Nah, kalau ada berdampingan mungkin bisa kita bedakan, tapi kalau melihat hanya satu jenis saja benar-benar agak sulit ya menentukan apakah ini yang Klebsiella ataupun non-Klebsiella. Dan salah satunya adalah
debris, dan di sini kita lihat debris pada Klebsiella pneumoniae di dalam abses tersebut ya. Sementara kalau yang non Klebsiella tanpa debris. Ini juga perbedaan-perbedaan lain, tadi jumlahnya, piogenik multiple, kalau yang amobik soliter, lokasinya, kalau piogenik dia di kedua lobus, kalau yang amobik dia di lobus kanan, dekat dengan diafragma. Presentasinya yang piogenik subakut, kalau amobik akut, nah bisa timbul juga jaundice, dari mild sampai moderate, dan diagnosisnya tadi dengan USG atau CT, dan untuk amobik dengan serologi. Bagaimana tata laksananya? Maka untuk yang piogenik itu adalah antibiotik, kemudian dilakukan drainase perkutan atau drainase terbuka. Sementara untuk yang amobik itu kita berikan antiparasit, kemudian dilanjutkan dengan agen lumen, dan bisa juga dilakukan drainase perkutan. Nanti kita lihat kapan indikasi. Untuk yang antibiotik ini penting pada yang piogenik ya. Jadi sebelum ada puntur, maka kita sudah harus memberikan antibiotik yang spektrum luas dan mencakup etiologi tersering. Jadi bisa kita berikan generasi ketiga, cephalosporin, atau fluoroquinolone dengan metronidazole. Kemudian antibiotik ini diteruskan ya selama perbaikan klinisnya muncul, dan disambung dengan oral sampai 6 minggu. Dan kalau untuk yang piogenik, antibiotik saja tidak cukup kalau ukuran absesnya lebih dari 3. Jadi kalau dia lebih dari 3, maka harus dilakukan drainase. Harus dipertimbangkan resistensi ya pada C1 piogenik karena banyak resisten. Jadi terhadap ampicillin misalnya sudah resisten, dan ada beberapa pilihan-pilihan yang masih efektif, misalnya Klebsiella, fluoroquinolone, cephalosporin generasi ketiga atau keempat, atau piperacillin tazobactam. Drainase untuk abses hati piogenik kalau dia ukuran masanya di atas 5 cm, kemudian kalau demamnya tidak membaik dengan pemberian antibiotik, dalam 48 sampai 72 jam tidak ada perubahan. Dan kalau pemeriksaan imaging itu adanya impending perforasi. Jadi harus hati-hati pada posisi di mana absesnya itu dekat dengan permukaan dan impending perforasi. Untuk pembedahan atau drainase terbuka, bila drainase perkutan tidak sempurna ya, responnya tidak adekuat setelah 47 hari setelah drainase, atau drainasenya tidak bisa komplit, tidak bisa diambil keseluruhannya, maka perlu dilakukan pembedahan. Atau sudah terjadi ruptur, jadi kita lihat secara USG sudah ada cairan yang di luar hati, dan bila dia multiloculated, jadi agak susah kalau
atau alternatif lain. Ya. Atau pilihan lain adalah tinidazole, dan penting juga harus dipahami bahwa kita harus memberikan luminal ya, luminal anti amuba untuk membersihkan amuba yang ada di dalam usus yang merupakan sumber infeksi. Jadi ini bisa diberikan paramomisin ya dengan dosis ini, kemudian juga iodoquinol sebagai pilihan yang lain. Nah, untuk yang abses hati amuba tidak selalu indikasi ya untuk dilakukan drainase perkutan. Jadi indikasinya apabila tidak ada perbaikan klinis selama 48-72 jam, kemudian posisi letaknya di globus kiri, dan juga ada penyangatan minimal kurang dari 10 itu pada 48-72 jam, dan kalau di absesnya seronegatif, jadi dianggap itu sebagai yang piogenik, jadi harus dilakukan drainase. Baik, sebagai kesimpulan kita harus tahu bahwa kita negara yang endemis untuk abses hati ini, maka harus aware terhadap kemungkinan abses hati, dan sebetulnya diagnosisnya itu mudah kalau kita lakukan pemeriksaan USG saja, maka kita akan bisa lihat secara jelas masa dari absesnya tersebutnya, walaupun memang kadang-kadang sulit untuk membedakan apakah ini piogenik ataukah ini amubik, maka memang diperlukan aspirasi dari abses, bisa lebih jelas secara makroskopik maupun secara mikroskopik dilakukan pemeriksaan, karena pengobatan yang berbeda antara dua jenis abses ini. Abses hati piogenik, maka dia harus dilakukan drainase sampai komplit, dan kemudian juga untuk abses amubik diperhatikan yang kadang-kadang kita lupa adalah memberikan amobisid intralumen. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.